Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang preference dan exporting yang terlewatkan pada video pertama. Selanjutnya kita akan bicara tentang move tool dan node tool yang sangat penting dalam proses desain atau menggambar ya. Untuk mengakses preference, pertama kita buat dulu new document, create saja. Nah, pastikan posisi kursor kita sedang aktif di move tool ya, supaya di kontekstual toolbar di sini muncul tab preference. Kalau kita sedang klik yang lain dia tidak kelihatan ya. Kita klik di sini move tool, klik preference. Oke. Yang pertama di sini adalah tab general. Di sini ada beberapa option yang bisa kita pilih, termasuk mengganti bahasa juga di sini. Tapi sayangnya bahasa Indonesia belum ada ya. Selanjutnya di sini adalah color. Nah, di sini kita bisa merubah profil color yang kita gunakan selama kita mendesain. Selanjutnya kita masuk ke performance. Di sini kita bisa customize RAM yang kita gunakan untuk untuk memperlancar proses kita lah mendesainnya. Berapa RAM yang digunakan oleh aplikasi atau software Affinity Designer kita. Kemudian kita masuk ke user interface. Nah, di sini kita bisa mengganti tema. Saat ini kita sedang menggunakan tema dark ya. Ini kita bisa ganti menjadi light. Nah, di sini jadi uh, lebih terang ya. Tapi saya lebih suka menggunakan yang dark sih. Kita kembali saja ke dark. Nah, selanjutnya kita klik keyboard shortcut. Di sini kita bisa mengcustomize shortcut yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini exit. Nah, exit di sini belum ada shortcutnya. Misalkan kita mau tambahkan Alt F4 gitu ya, bisa. Nah, ini berlaku, kita bisa klik di sini apply to all, maksudnya berlaku untuk designer persona, pixel persona ataupun export persona. Kalau kita mau reset, tinggal klik tombol reset di sini. Reset. Kembali ke seperti semula. Close. Selanjutnya kita masuk ke exporting file. Untuk mengekspor desain yang sudah kita buat, klik file di sini, kemudian klik export. Di sini ada beberapa jenis file yang bisa kita ekspor. Kondisi default di sini adalah export to PNG. Bisa juga kita ekspor ke JPEG, GIF, termasuk PSD di sini. Jadi file yang kita buat di Affinity Designer bisa kita buka dengan Adobe Illustrator atau Photoshop misalnya. Nah, di sini juga kita bisa ekspor ke SVG. Ya, ini filenya kalau kita mendesain dengan Inkscape, biasanya kita menyimpan filenya itu dalam bentuk SVG. Berarti file Inkscape juga mungkin bisa dibuka dengan Affinity Designer ya, tapi saya belum pernah coba sih. Kemudian kalau kita sudah oke, tinggal klik di sini export. Nah, ini ada option di bawah sini. Kita bisa export whole document atau coba saya buka dulu satu contoh ya.
Nah, ini misalnya. File, export ke PNG misalkan di sini. Ini kita bisa ekspor seluruh dokumen kita ini atau hanya objek tertentu saja. Tapi untuk mengekspor objek tertentu kita harus klik dulu sebelum masuk ke menu export ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah select si Bapak ini. Baru kita masuk ke file, export. Kemudian di sini saya pilih PNG. Saya export selection with background atau uh, selection without background. Kita kasih contoh ini aja ya. Kita pilih selection without background, kemudian kita export. Nah, saya simpan di desktop. Sudah jadi, saya masuk ke desktop sini, kita klik. Nah, sudah muncul dia. Jadi yang diekspor hanya apa yang kita select pada sini, pada file kita ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Move Tool dan Node Tool. Bagi pengguna pemula, kedua tool ini kelihatannya identik, namun sebenarnya sangat berbeda. Ketika kita klik salah satu objek di sini, Move Tool maupun Node Tool, kita bisa lihat optionnya yang muncul di contextual toolbar di sini sama, identik persis, ya. Namun ketika kita klik kurva yang di bawah ini, berbeda sekali. Ini ketika Node Tool kita aktif, contextual toolbarnya muncul seperti ini. Namun ketika kita klik Move Tool, sangat berbeda. Optionnya yang muncul hanya sedikit. Seperti ini. Ya. Apa yang membedakan uh, objek yang pertama dan objek yang kedua ini? Kenapa option di Move Tool dan Node Tool-nya ketika kita select persegi yang orange ini berbeda dengan ketika kita select kurva ini? Nah, yang membedakan adalah persegi ini adalah shape, sedangkan gambar gelombang yang di bawah ini adalah curve. Nah, kita bisa lihat di sini di area layer. Di sini dibedakan. Rectangle ini shape, sementara yang gelombang ini adalah curve. Jadi objeknya berbeda jenis. Sekarang kita bahas satu persatu lebih detail. Yang pertama, Move Tool. Fungsi utama dari Move Tool adalah untuk memindahkan objek tentunya. Ya, klik saja dan drag ke mana yang kita inginkan. Nah, untuk perpindahan yang sangat kecil, kita bisa menggunakan arrow atau arah panah pada keyboard kita ya, ke atas misalkan. Nah, perpindahannya sangat kecil, kita bisa lihat di sini. Pergerakannya hanya 0,1. Atau kita bisa tekan Shift dan arah panah pergerakannya sedikit lebih jauh ya. Ini juga berlaku untuk kurva seperti itu. Kemudian fungsi lain dari Move Tool adalah untuk meresize objek kita ini. Ini kita bisa klik di salah satu sudut, resize seperti ini. Kita bisa tekan Shift supaya resize-nya proporsional antara panjang dan lebar. Atau kita bisa tekan Ctrl supaya resize-nya dimulai dari tengah, dari titik center. Kita bisa juga kombinasikan Shift dan Ctrl untuk resize yang proporsional dan dimulai dari titik centernya. Ini juga bisa berlaku untuk curve seperti ini.
Ya. Kemudian fungsi lain adalah untuk merotate atau memutar objek kita ini. Klik di salah satu sudut seperti ini sampai muncul eh, tanda panah yang warna hitam ya. Itu untuk merotate objek kita. Di sudut mana saja ini bisa. Oke. Untuk perputaran yang terukur, kita bisa tekan Shift di sini dan perputarannya setiap 15 derajat. Di sini kita bisa lihat R itu sama dengan 60 ya. Minus 60, kemudian saya gerakkan jadi 45, 30, 15, dan 0 derajat. Untuk memindahkan titik pusat perputaran objek kita, kita bisa klik di atas di sini di contextual toolbar, enable transform origin, klik. Nah, di sini akan muncul titik pusat perpindahan kita. Ini bisa kita geser ya, kemana saja. Ke sudut sini, atau keluar objek sekalipun. Itu bisa. Kemudian kita bisa merotate objek kita dengan titik pusatnya di sana, di titik pusat yang baru. Misalkan saya pindahkan ke titik sudut kiri bawah. Ini ketika kita rotate, titik pusatnya ada di sana. Nah, begitu juga dengan resize. Ketika kita meresize objek kita ini, titik pusatnya jadinya di pojok sini. Kita coba ya, seperti itu. Tadinya titik pusat resize-nya di tengah, bisa kita pindahkan ke mana saja yang kita inginkan. Kemudian fungsi lain dari Move Tool adalah untuk menduplikasi objek. Nah, untuk melakukannya, kita klik saja objek, kemudian tekan Alt, dan geser. Secara otomatis, dia akan terduplikasi. Kalau kita ingin perpindahannya yang sejajar, kita tekan Shift dan Alt, geser. Sejajar ke samping atau sejajar ke bawah. Gitu ya. Selain rotate dan resize, kita juga bisa men-share objek kita ini dengan meletakkan kursor kita di sisi objek sampai muncul tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah atas bawah seperti ini. Ya, ini kita klik saja dan drag. Nah, kita bisa share objek kita. Bisa juga dari atas, kita share objek kita. Ketika kita tekan Ctrl, maka share-nya akan berpusat di titik pusat dari objek kita. Kalau sekarang di tengah ya. Seperti itu. Nah, untuk transformasi yang terukur, perpindahan yang terukur, kemudian resize-nya yang terukur, share juga yang terukur, kita bisa menggunakan panel transform pada bagian studio di bagian bawah sini. Misalkan kita posisi benda atau objek kita sedang ada di titik kiri atas, ini kita bisa pindahkan X ke arah X, berarti ke arah horizontal. Sejauh misalkan di sini kita buat 20 mili. Nah, dia akan bergeser. Kemudian ke arah Y, ke arah horizontal kita pindahkan 20 mili ya. Bisa lebih akurat gitu. Kemudian juga ukuran objek kita ini bisa kita tentukan lebih akurat. Misalkan di sini kita buat 80 kali 80 dengan memasukkan nilainya pada bagian W ini width, H height ya atau ketinggian. Kemudian juga bisa kita rotate dengan akurat, misalkan kita mau putar 30 derajat.
akan seperti itu dengan titik pusat perpindahan tentunya dari titik tengah sini. Kemudian juga kita bisa share dengan terukur, misalkan kita share, kita kembalikan dulu ke titik nol. Misalkan kita mau share 15 derajat atau 45 derajat deh. No, bisa dengan sangat akurat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Node Tool. Node Tool ini sangat bermanfaat ketika kita memanipulasi sebuah curve. Klik Node Tool di sini. Nah, kita bisa melihat di sini sudah kelihatan beberapa titik-titik yang ini kita sebut dengan node. Nah, di atas, di bagian kontekstual toolbar ini ada beberapa option yang kita bisa gunakan untuk memodifikasi node kita ini. Kalau kita ingin menambahkan node, kita cukup dengan mengklik saja di titik yang ingin kita tambahkan. Klik saja. Maka node kita sudah otomatis muncul. Kita bisa modifikasi curve kita ini dengan memutar handle dari node kita. Kalau ingin menghapus node, tinggal lock saja dan tekan tombol delete. Lock, delete, lock, delete. Block sekaligus banyak node juga bisa block, delete. Kita fokuskan ke kurva kita ini. Nah, di atas sini kita bisa mengconvert jenis node kita. Misalkan ini ya, node ini terpilih, kemudian saya klik di sini convert to sharp. Klik, nah node kita berubah menjadi sudut tajam. Di sini kelihatan titik node yang tadinya bulat berubah menjadi persegi. Kondisi default, node kita ini adalah smooth node yang di tengah ini. Ya, smooth node ini kita bisa ketahui dari bentuknya yang berupa lingkaran dan ada warna biru di dalam. Ini berarti kita sedang berada di dalam mode smooth node. Nah, smooth node ini kita bisa convert juga menjadi smart node. Nah, kita bisa lihat bedanya. Teman-teman perhatikan di sini ketika kita sedang berada dalam mode smart node, handle kiri dan kanan ini akan sama panjang. Namun ketika kita lingkaran di tengah ini ada titik putihnya. Ketika kita klik smooth node, lingkaran di tengah itu menjadi solid blue. Ini kita bisa tarik, dan ketika kita klik smart node, handle yang panjang ini akan menjadi sama panjang dengan yang di sebelahnya. Klik, oke. Kemudian untuk memutus kurva, kita tinggal klik di bagian action ini, break curve, klik, maka kita geser, node kita sudah terputus dan kurva kita menjadi dua bagian. Jika kita ingin menggabungkan dua node, kita tinggal blok saja, kemudian pada contextual toolbar klik join curve, klik, maka kedua node tersebut akan bergabung menjadi satu, dan di sini kelihatan ada dua node, kita tinggal klik dan delete saja salah satu. Nah, di sini kita bisa melihat ada option close curve. Ini artinya ujung dan ujung dari curve kita bisa ditutup, di close. Kita klik saja, klik. Nah, di sini muncul garis penghubung antara ujung dan ujung dari curve kita.
Kita undo saja. Kemudian di sini ada option Smooth Node, Smooth Curve. Nah, di sini kalau kita klik dan blok kurva kita, kemudian klik Smooth Curve, dia akan secara otomatis menambahkan beberapa node di garis kurva kita supaya kita bisa edit menjadi lebih smooth. Selanjutnya yang perlu kita ketahui dari node tool ini adalah ketika kita ingin melanjutkan membuat kurva kita ini dengan kurva yang lain, kita tinggal klik di salah satu ujung dari kurva, kemudian klik pen tool, dan kita mulai membuat kurva baru. Nah, close. Dan kurva yang sudah kita buat otomatis menjadi satu dengan kurva yang sudah ada sebelumnya. Tergabung menjadi satu objek. Demikianlah video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian semua tetap mendapatkan update setiap ada video baru. Terima kasih.